Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sintami Sofyan. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dengan NPM 022724111074. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam tentang perubahan besar dalam sistem keuangan Indonesia. Khususnya, bagaimana peran Bank Indonesia atau BI berubah setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mengapa ini penting? Karena keuangan adalah nadi perekonomian. Jika sistem keuangan tidak sehat, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga-harga naik, nilai uang turun, bunga pinjaman mahal, bahkan bisa juga menyebabkan pengangguran. Jadi, memahami bagaimana Bank Indonesia dan OJK bekerja berarti memahami bagaimana stabilitas ekonomi kita dijaga. Nah, teman-teman, sejarah dan fungsi awal Bank Indonesia atau BI ini berdiri pada 1 Juli 1953 menggantikan peran Defensies Bank peninggalan Belanda. Tujuannya awalnya jelas menjadi Bank Sentral Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, lalu mengatur dan mengawasi perbankan. Namun seiring waktu peran itu berkembang setelah krisis moneter pada tahun 1998, muncul kesadaran bahwa sistem keuangan yang sehat tidak bisa hanya bergantung pada satu lembaga. Krisis pada tahun 1998 membuktikan lemahnya pengawasan pada bank. Banyak bank kolaps dan masyarakat kehilangan kepercayaannya. Dari situlah muncul gagasan untuk memisahkan fungsi pengawasan dari bank. Bank Indonesia atau BI agar bisa lebih fokus pada kebijakan moneter dan pengawasan dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani sektor keuangan, yaitu seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya yaitu lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 2013. OJK bersifat independen, yang artinya tidak berada di bawah pemerintah maupun Bank Indonesia, namun tetap bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR. Nah, tujuan pertama OJK adalah yang pertama itu mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan atau perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan fintech. Yang kedua, melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Nah, yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sebelum OJK melakukan pengawasan keuangan tersebar di beberapa lembaga, yaitu BI mengawasi perbankan, lalu Kementerian Keuangan mengawasi pasar modal dan asuransi, lalu lembaga-lembaga lain mengawasi kooperasi dan keuangan mikro. Nah, kondisi ini membuat pengawasan tidak efisien. Dan sering terjadi tumpang tindih. Dengan kehadiran OJK, semua pengawasan disatukan dalam satu lembaga agar lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Selanjutnya yang keempat adalah perubahan transformasi peran Bank Indonesia sejak OJK berdiri. Fungsi pengawasan bank berpindah ke tangan OJK. Hal ini membuat BI atau Bank Indonesia mengalami transformasi peran dari pengawasan mikro ke penjaga stabilitas makroekonomi.
Saat ini BI berfokus pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama kebijakan moneter, yang kedua sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah stabilitas sistem. Stabilitas sistem keuangan. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh yang nyatanya. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala langkah Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai kestabilan harga. BI menggunakan instrumen seperti BI rate atau suku bunga acuan, operasi pasar terbuka giro wajib, minimum bank intervensi di pasar valuta asing. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti ketika inflasi meningkat karena harga barang naik, BI akan menaikkan suku bunga. Nah, akibatnya pinjaman ke bank menjadi lebih mahal. Orang cenderung menunda konsumsi, permintaan turun, dan harga kembali stabil. Sebaliknya, ketika ekonomi lesu, BI menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pelaku usaha mau meminjam dan berinvestasi lagi. Selanjutnya, sistem pembayaran. Sistem pembayaran BI bertanggung jawab memastikan bahwa semua transaksi pembayaran berjalan lancar dan aman, baik tunai maupun non-tunai. Nah, pada dulu kita bergantung pada uang kertas dan koin, tapi untuk sekarang ekonomi digital berkembang pesat. BI beradaptasi dengan membuat berbagai inovasi seperti QRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Lalu ada juga kode QR membantu seragam di seluruh Indonesia. BI Fast atau sistem transfer antar bank cepat, murah, 24 jam bekerja. Nah, Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT mendorong masyarakat bertransaksi tanpa uang tunai. Digital rupiah, proyek masa depan yaitu uang digital. Selanjutnya, kesamaan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita beli makanan di warung, pakai QRIS, top up e-wallet atau transfer beda bank hanya dengan uangnya yaitu 2.500, itu semua adalah bagian dari sistem pembayaran nasional yang diatur oleh BI. Nah, selanjutnya stabilitas sistem keuangan. BI berperan menjaga stabilitas makroprudensial, yaitu kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan agar tidak menimbulkan krisis. BI memastikan agar sistem keuangan tetap kuat menghadapi gejolak seperti krisis global, perubahan nilai tukar, atau gangguan ekonomi. Contohnya itu seperti saat pandemi COVID-19 melanda, seperti beberapa tahun lalu, BI menurunkan suku bunga acuan mereka, membeli obligasi negara, dan menyediakan likuiditas agar bank tetap bisa menyalurkan kredit. Tanpa kebijakan itu, banyak bank bisa kesulitan dan ekonomi bisa lumpuh. Selanjutnya, yang kelima adalah koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK walaupun tugasnya berbeda. BI dan OJK tidak bisa bekerja sendiri. Keduanya saling bergantungan untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional. Mereka berkoordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK bersama Kementerian Keuangan dan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, dan dalam forum ini BI bertugas menjaga stabilitas makro. Dan OJK bertugas mengawasi lembaga keuangan, yaitu include-nya seperti bank, asuransi, koperasi. Nah, yang ketiga adalah LPS, menjamin simpanan masyarakat di bank. Kemenku mengatur kebijakan fiskal dan anggaran. Contohnya itu seperti pada saat pandemi, BI menurunkan suku bunga dan memberi likuiditas. OJK memberi relaksasi kredit bagi nasabah terdampak, atau LPS menjamin tabungan masyarakat, dan Kemenku menyalurkan bantuan sosial.
Inilah bukti nyata sinergi antara keempat lembaga tersebut dalam menjaga ekonomi di Indonesia. Selanjutnya itu dampak kehadiran OJK terhadap sektor perbankan dengan pengawasan dari OJK. Sektor perbankan menjadi lebih yang pertama itu transparan, laporan keuangan wajib terbuka. Yang kedua akuntabel, yaitu setiap kebijakan bank bisa diaudit. Nah, yang ketiga kuat. Kuat ini artinya modal dan manajemen risiko diperketat. Yang keempat adalah aman, masyarakat lebih terlindungi. Nah, transparan itu pengertiannya itu transparan berarti dia secara terbuka terhadap publik dan dalam menyampaikan informasi penting. Nah, terutama laporan keuangan, kebijakan dan aktivitas operasional. Aktivitas operasional lembaga keuangan. Nah, penjelasannya transparansi dalam dunia perbankan berarti setiap bank wajib menyampaikan informasi keuangannya secara jujur, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi seperti laporan keuangan tahunan, rasio kesehatan bank, dan kinerja keuangan tidak boleh disembunyikan atau dimanipulasi. Selanjutnya, transparansi dalam dunia perbankan berarti setiap bank wajib menyampaikan informasi keuangannya secara jujur, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi seperti laporan keuangan tahunan, rasio kesehatan bank, dan kinerja keuangan tidak boleh disembunyikan atau dimanipulasi. Tujuannya agar nasabah, investor, dan OJK dapat menilai apakah bank tersebut sehat dan dapat dipercaya. Nah, contohnya seperti sebuah bank wajib mengumumkan laporan keuangan di website resmi dan di media massa agar publik tahu kondisi bank tersebut. Jika bank mengalami kerugian, bank tidak boleh menutupi hal itu. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, kesamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, transparansi dalam bank sama seperti ketika guru mengumumkan nilai ujian siswa secara terbuka, semua orang tahu hasilnya, sehingga tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya yaitu secara akuntabel. Nah, pengertian dari secara akuntabel ini artinya setiap tindakan dan kebijakan lembaga keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan profesional. Akuntabilitas menurut setiap keputusan bank seperti pemberian kredit, investasi, atau penggunaan dana nasabah. Nah, ini dapat diaudit dan dijelaskan secara jelas kepada publik dan pengawas atau OJK. Dengan adanya sistem akuntabilitas, tidak boleh ada keputusan sepihak tanpa dasar hukum atau data yang kuat. Contohnya, jika sebuah bank memberikan pinjaman yang besar kepada perusahaan tertentu, OJK dapat memeriksa apakah pinjaman itu sudah sesuai prosedur dan apakah analisis risikonya benar. Nah, jika ditemukan kesalahan, bank bisa diberi sanksi. Kesamaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti akuntabilitas di bank mirip dengan pertanggungjawaban siswa yang memakai uang kas kelas. Nah, setiap pengeluaran itu harus disertai dengan bukti agar semua anggota kelas tahu uang digunakan dengan benar. Selanjutnya yaitu kuat. Nah, kuat ini pengertiannya itu seperti kuat berarti memiliki fondasi keuangan yang sehat, yaitu modal yang cukup, manajemen risiko yang baik, dan kemampuan menghadapi guncangan ekonomi atau resilience. Seperti kekuatan perbankan tercermin dari tingkat kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR, dan likuiditas dan manajemen risiko yang baik.
OJK dan Bank Indonesia menetapkan aturan agar setiap bank memiliki cadangan modal minimum. Nah, sehingga jika terjadi krisis, bank masih mampu untuk bertahan tanpa membahayakan dana nasabah. Selanjutnya yaitu contohnya, ketika terjadi krisis ekonomi atau banyak nasabah menarik uangnya, bank yang kuat tetap bisa beroperasi karena memiliki cadangan modal yang cukup dan tidak panik. Selanjutnya yaitu kesamaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kuat dalam dunia perbankan bisa disamakan dengan seseorang yang memiliki tabungan dan cadangan dana darurat. Ketika mengalami masalah keuangan, dia tidak langsung jatuh miskin karena sudah punya cadangan kekuatan. Nah, yang keempat adalah aman. Aman berarti menjamin perlindungan terhadap dana dan kepentingan nasabah, baik dari risiko kebangkrutan, penipuan, maupun penyalahgunaan dana. Nah, penjelasan kesamaan dalam sistem perbankan dijaga keamanan dalam sistem perbankan dijaga melalui beberapa lapisan. Pengawasan OJK untuk memastikan semua lembaga keuangan mematuhi aturan. Nah, penjaminan simpanan oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan hingga 2 miliar per nasabah. Sistem keamanan digital atau cyber security untuk melindungi transaksi nasabah dari kejahatan online. Nah, contohnya seperti jika sebuah bank mengalami kebangkrutan, nasabah tidak langsung kehilangan uangnya karena ada LPS yang menjamin simpanan mereka. Selain itu, transaksi perbankan digital juga dilindungi oleh sistem keamanan berlapis agar tidak mudah diretas. Kesamaannya dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu seperti keamanan perbankan, seperti rumah yang punya pagar, CCTV, dan asuransi meskipun dia tidak menjamin 100% bebas risiko, tetapi dia memberikan perlindungan dan rasa tenang bagi penghuninya. Contohnya di masyarakat, dulu banyak kasus investasi bodong karena pengawasan yang lemah. Sekarang setiap produk keuangan harus mendapat izin OJK. Kalau sebuah perusahaan mengaku sudah terdaftar OJK, masyarakat bisa mengecek langsung di website resmi OJK. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi BI dan OJK meski sudah ada kemajuan. Ada beberapa tantangan baru yaitu seperti perkembangan teknologi keuangan atau vintage dan kripto. Banyak layanan baru seperti pinjol, P2P lending, kripto hingga metaverse banking yang belum sepenuhnya diatur. Risiko global ketika ekonomi global terguncang seperti perang, inflasi dunia, atau kenaikan suku bunga Amerika, BI harus menyesuaikan kebijakan agar rupiah bisa tetap stabil. Literasi dan inklusi keuangan yang masih rendah. Masih banyak masyarakat di pelosok yang belum paham menabung di bank atau mudah tergoda investasi palsu. Nah, contohnya itu seperti orang di desa sering percaya pada investasi yang menjanjikan keuntungan. Seperti keuntungan 20% per minggu, padahal itu jelas penipuan. Karena itu, Bank Indonesia dan OJK aktif melakukan edukasi agar masyarakat lebih paham dengan keuangan. Selanjutnya, inovasi dan edukasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia kini tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga mendidik masyarakat agar melek keuangan. Beberapa program unggulannya itu seperti edukasi atau cinta, bangga, dan paham rupiah. Mengajarkan masyarakat menghargai uang dan mengenali uang palsu.
Gerakan nasional non-tunai mendorong transaksi digital dan mengurangi uang tunai. Nah, ketiga, edukasi di kampus dan sekolah memberikan literasi tentang inflasi, tabungan, dan investasi aman. Nah, kesamaannya pada kehidupan sehari-hari kita itu seperti ketika kita ikut seminar Bank Indonesia di kampus tentang KRIS dan ekonomi digital. Itu bagian dari strategi Bank Indonesia untuk menyiapkan generasi muda agar paham ekonomi modern. Dari sampai di situ pembahasan kita, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan. Nah, umumnya transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK adalah bukti bahwa sistem keuangan Indonesia semakin matang dan modern. Sebelum OJK, setelah OJK, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank secara langsung. OJK mengawasi seluruh lembaga keuangan Bank Indonesia yang berfokus pada moneter dan mikro. Perbankan Bank Indonesia fokus pada moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Pengawasan tersebar, pengawasan terintegrasi, edukasi masyarakat masih terbatas. Bank Indonesia dan OJK sama-sama aktif dalam literasi keuangan. Keduanya kini berjalan beriringan, saling melengkapi. Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi secara makro. OJK menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan secara mikro. Nah, analogi sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengibaratkan sistem keuangan seperti sebuah rumah besar bernama ekonomi Indonesia. Bank Indonesia adalah arsitek dan penjaga pondasi rumah. Ia memastikan rumah tidak roboh karena inflasi atau krisis. Dan OJK adalah pengawas bangunan yang memeriksa setiap ruangan, apakah aman, rapi, dan tidak bocor. Sedangkan LPS adalah asuransi rumah, menjamin kalau ada kerusakan, pemilik rumah tidak kehilangan segalanya. Nah, Kementerian Keuangan adalah pemilik rumah yang mengatur anggaran dan rencana pengeluaran. Nah, jika keempatnya bekerja sama, rumah ekonomi Indonesia akan kokoh, nyaman, dan tahan guncangan. Nah, penutup dari seluruh pembahasan kita bisa menyimpulkan bahwa Bank Indonesia tetap menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional. Kehadiran OJK membuat sistem keuangan lebih kuat, teratur, dan terlindungi. Kolaborasi Bank Indonesia dan OJK menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi finansial. Jadi, transformasi peran Bank Indonesia bukanlah pengurangan kekuasaan, tetapi sebuah peningkatan efektivitas dan spesialisasi fungsi. Akhir kata, semoga dengan pemahaman ini kita bisa sebagai generasi muda bisa lebih sadar pentingnya sistem keuangan yang stabil, tidak mudah tertipu, investasi ilegal. Akhir kata, semoga dengan pemahaman ini kita sebagai generasi muda bisa lebih sadar pentingnya sistem keuangan yang stabil, tidak mudah tertipu investasi ilegal, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Sintami Sofyan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.